Hai guys, welcome to my vlog. Jadi di sini aku akan bahas tentang core. Kenapa core? Karena kalau pemula itu kan bingung ya. Gue mesti latihan apa nih? Nafas dulu benerin, oke? Mari kita buka. Selama ini pasti pada bingung ya. Nafas itu gimana? Ada yang tarik aja perutnya ke dalam. pokoknya asal narik aja. Padahal sebenarnya kita perlu aktivasi otot intraabdominal. Apa itu? Mari kita bahas dan bagaimana penerapannya dalam beberapa fungsional seperti di gym, di pilates, di yoga, dan di kehidupan sehari-hari. Perut kalian itu nggak cuma six pack-nya aja, tapi sebenarnya terdiri dari dua lapisan, deep core dan outer core. Jadi yang pertama kita bahas deep core dulu ya. Lapisan deep core itu ada di lapisan lebih dalam lagi. Nah, dia itu dekat sama organ. Itu terdiri dari yang pertama, otot diafragma yang deket banget sama tulang rusuk. Terus ada otot pelvis di ruang dasar panggul di bawah. Kemudian ada namanya TVA. TVA itu kayak korset. Nah, bentuknya melingkar tubuh secara 360 derajat. Yang terakhir yaitu multifidus. Itu serabut otot yang dekat dengan tulang belakang kalian. Dia yang membantu menopang si lumbar kalian. Jadi kalian harus tahu ya otot deep core. Lanjut ke outer core. Jadi kalau outer core itu ada yang pertama ada rectus abdominis, itu bagian six pack-nya kalian nih. Terus yang kedua itu ada oblique yang bagian samping, perut samping. Dan yang terakhir itu biasanya otot support erector spinae yang ada di belakangnya latissimus dorsi. Kalau kalian bernafas dengan teknik yang benar, maka otot outer core dan deep core ini akan bekerja sama untuk membantu menstabilisasi tubuh kalian sehingga tidak mencederai tulang belakang kalian. Oke, untuk yang pertama mari kita demo 3D breathing. Tangan kiri dirusuk kiri, tangan kanan dirusuk kanan. Kemudian tarik nafas, bayangin rusuk kanan dan kiri melebar keluar. Sekarang buang nafas, tulang rusuk turun, dan ini adalah dasar aktivasi core yang benar. Banyak banget dari kalian yang nafasnya pasti kayak gini. Padahal nafas chest breathing ini itu malah bikin tambah stres tahu, karena otot yang sebenarnya tidak perlu untuk bergerak dipaksa untuk bergerak, terutama bagian trapezius yang harusnya dia relax, dia tegang karena kita nafasnya dada atau chest breathing. Ini juga yang bikin kalian pegel tanpa alasan yang jelas. Nah, kalian juga bisa lihat ini ribnya juga terbuka. Oke, jadi ketika rib terbuka, otot intraabdominalnya nggak bisa on. Jadi yang pertama kita harus coba 3D breathing dulu. Jadi kalian bisa taruh tangan kalian di sini, di dada satu dan di perut satu. Kemudian tarik nafas dari hidung, buang nafas perlahan, sambil kempiskan perutnya. Jadi perlahan ya, bukan. Jadi perlahan. Kalian bisa lihat dari samping. Oke, kalian bisa latih ini 5-10 kali dulu sampai kalian terasa rutin dan ringan. Oke? Ini adalah perbedaan kalau kita pakai napas dada dan napas perut. Jadi ini untuk pemanasan nafas core bracing. Kalian nafas biasa dulu atau 3D breathing dulu. Ini fungsinya untuk merelaksasi diafragma. Oke, next kita pakai teknik. Sekarang kita udah mulai coba untuk aktivasi TVA atau transverse abdominis yang bentuknya kayak korset. Kita pakai balon ini, juga kita bisa latih exhale ya kalian supaya terbiasa untuk mengaktifkan otot TVA-nya. Oke, kita mulai ya. Jadi tarik napas dari hidung, kemudian buang napas sambil besarin balon ini. Satu tangan kalian taruh di perut. Kita mulai dengan tarik napas lewat hidung, kemudian buang napas, rakan perut mulai mengembang ke samping dan tulang rusuk jangan sampai terangkat. Saat buang napas, berikan tenaga yang ekstra agar balon bisa terisi penuh oleh udara. Kemudian aktivasi otot core atau TVA-nya ya. Kalian bisa cek dengan sentuh bagian perut dalam. Jika mengeras maka otot TVA-nya sudah on. Nah, ini otot TVA aku udah on banget ya. Jadi bisa dipencet-pencet dan ada tolakan dari perut aku karena dia otot TVA-nya udah aktif.
Kalian bisa cobain ini 5-10 kali dulu, satu set aja. Kemudian kalau udah selesai pakai ini, kita coba tanpa balon. Oke, tarik nafas, buang. Bisa dicek ya. Tarik nafas lagi, buang. Ini otot TVA aku udah on ya, bener-bener on. Nah, tapi ini hanya on 30%. Jadi ini biasa dipakai untuk angkat beban yang ringan, atau bisa kalian gerakan-gerakan isometrik yang pakai dumbbell, itu bisa pakai core seperti ini. 30% aja yang on. Tapi ini sebenarnya udah menyangkut dari semua gerakan. Bahkan sebenarnya kalau di Pilates pun ketika tarik nafas, itu mereka tarik nafas secara normal. Nah, tapi ketika buang nafasnya, dia menarik perut ke dalam, tapi dia ada indikasi otot core yang on. Bahkan diafragma semuanya, pelvis juga on. Tapi posisinya dia lebih kecil, perutnya lebih kempis gitu. Oke, ini aku coba kita tanpa balon. Untuk aktivasi TVA-nya, tarik nafas, buang nafas sambil menarik perut bawah ke dalam. Ini penerapannya biasanya di Pilates atau angkat beban ringan. Kalau yang ini aku terapkan ketika aku bernafas. Jadi aku tetap bisa bernafas walaupun otot TVA-nya on. Oke, sekarang kita lanjut ke penerapan di Pilates atau di yoga. Kita ke Pilatesnya aja dulu ya. Oke, kalau untuk yang Pilates aku ambil contoh gerakannya press the ring sama marching. Oke, yang pertama tarik nafas dulu, biasa. Oke, buang nafas, itu perutnya ditarik. Oke, kita mulai. Nah, ini spesifikasinya perutnya ditarik. Karena ini membantu untuk menstabilkan tubuh. Kalau misalkan di beban yang ringan, kalau beban yang berat beda lagi ya. Bebannya berat, like this. Kita harus napas yang proper. Dan di sini kita pakai ekspansi 360 derajat, bahkan 50% ya. Jadi hampir seluruh otot deep core dan outer core-nya aktif. Oke, kita mulai dulu. Tarik nafas, buang. Oke, sekarang tarik nafas lagi, buang. Oke, turun, tarik nafas, buang. Oke, aku lebih strong, ini 10 kilo. Tarik nafas, push. Oke, jadi ini nggak kelihatan langsing, tapi aku lebih kuat. Dan ini aku masih bisa ngomong, aku masih bisa ngangkat beban, aku masih bisa bernapas, dan tetap otot core-nya aktif. Aku nggak suck in, aku nggak drawing in juga, nggak narik perut bawahnya ke dalam. Jadi ini benar-benar core bracing yang sesungguhnya. Kalian bisa lihat tekanannya sampai ke bagian belakang tubuh aku. Oke? Semoga kalian bisa praktekin di rumah ya. Dan jangan sampai salah nafas lagi, ya. Nah, kalau misalkan saat yoga gimana? Kalau yoga biasanya pakai pernapasan yang lebih ke relaksasi, seperti pranayama, asana. Kalian bisa coba tarik napas dari hidung, buang napas dari hidung juga. Jadi dia lebih ke relaksasi. Kalau bisa lebih pelan lagi, tarik napas, buang napas, lebih pelan lagi. Jadi yoga itu lebih ke relaksasi ya pernapasannya. Tapi tergantung, kalau untuk power yoga mungkin lebih pakai ke pernapasan Pilates tadi. Terus kalau untuk kegiatan sehari-hari kalian ngambil barang, kalian bisa pakai bracing yang persentasenya sedikit, 20% aja. Jadi tarik nafas. Oke, kita pakai contoh, aku mau ambil jerigen di bawah ya. Tarik nafas dulu, buang, core-nya aktif, baru ambil. Ini lebih safe dan tidak membebani tulang belakang kalian. Kalau mau
nurunin juga sama. Oke, seperti itu. Otot core-nya harus aktif dulu, baru kalian bisa pertimbangin mau latihan apa, karena itu pondasi kalian. Oke, jangan sampai salah nafas di tempat yang salah. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe kalau mau tips-tips selanjutnya. Bye.